Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi dengan sukacita nyanyi pujian ini. Amin Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan. Haleluya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh kita angkat tangannya? Anggur baru, haleluya, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi kami Tuhan. Haleluya. Yes, anggur baru tercurah. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, haleluya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari katakan, ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Lagi katakan, ku tahu roh Allah ada di sini. Amin, amin. Mari bekerja Roh Kudus. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi
terjadi karena roh Allah ada. Sekali lagi katakan, ku tahu roh Allah ada di sini. Amin Tuhan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Bila kuasa sorga turun, bila kuasa sorga turun, sesuatu haleluya karena roh Allah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti jadi. Yes, haleluya karena roh Allah ada di sini. Haleluya. Mari beri sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami percaya sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Amin. Sakit kami disembuhkan. Amin. Persoalan kami dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan kami akan terima damai sejahtera dari Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada di sini, Roh Kudus. Engkau siap melawat kami, Tuhan. Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus. Benar. Haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Mari percaya sungguh kepada Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Serukan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
angkat saja naikkan pujian ini dari awal, katakan. Engkau Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Inilah jiwa kami. Yes, Amin. haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Allah pengharapan kami. Yesus, Yesus hanya Kau. Yes. Melebihi siapapun juga. Amin. Yesus Haleluya. di setiap waktu. Selain Kau, Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sambil terus kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita harus melewati masa-masa yang sulit. Sakit, penyakit, kita mungkin susah untuk mencari pekerjaan, atau ada masalah dalam keluarga kita, atau banyak pergumulan yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi satu hal, kita itu mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa sama kekuatan Tuhan. Sehingga walaupun kita berdoa, tapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak menerima jawaban dari Tuhan. Kita tidak pernah menerima apa yang kita harapkan. Tetapi pagi hari ini, lewat pujian ini, kita mau ingat kembali bahwa yang perlu kita andalkan hanya Yesus. Dia yang kita percayai dalam hidup kita. Mungkin manusia sering mengecewakan kita, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Mari pagi hari ini kita mau taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau andalkan Dia dalam hidup kita, karena pertolongannya pasti ya dan amin. Tuhan selalu jawab semua itu tepat pada waktunya. Mari sambil angkat kedua tanganmu, nyanyi pujian ini sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Yesus, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku andal. Yes Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku. Amin, amin Tuhan. Di setiap waktu. Mari berseru panggil nama Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andal. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan. Kami taruh hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Katakan tiada lain selain Kau. Oh, tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan tiada yang lain. Tiada lain yang ku Amin. andalkan Selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami taruh kepercayaan kami penuh kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Allah yang kami Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Allah Tuhan. yang kami andalkan. Mari naikkan syukurmu. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terlebih besar dari segala-galanya. Amin. Engkau lebih besar dari penyakit kami Tuhan. Yes. Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Amin. Engkau lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Amin. Yesus terlebih. Yes, haleluya Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan imanmu katakan, Yesus yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin Tuhan, amin. Selama-lamanya. Bapak Ibu sambil angkat kedua tanganmu, dengan imanmu katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Oh Tuhan, Engkau terbesar Tuhan. Yesus terlebih besar. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Yesus, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Oh Yesus Tuhan, Yesus terlebih besar. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, di dalamku,
dimuliakan di tempat ini Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau disanjung. Haleluya Tuhan, di dalamku, di dalamku. Haleluya Tuhan, Yesus terlebih besar. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Di dalamku selama-lamanya Yesus. Yesus Engkau yang terbesar. Yesus terlebih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus. Amin Tuhan. Yesus terlebih. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Yesus. Banyak hal boleh terjadi di sekeliling kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Yesus itulah yang kami sembah siang dan malam. Satu-satunya yang terbesar atas segala sesuatunya. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan banyak hati disembuhkan. Banyak jiwa disegarkan pagi hari ini. Dan kami mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Mau dengar isi hati Tuhan. Agar hidup kami terus terarah dalam menjalani kehidupan khususnya di hari-hari terakhir ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus beracara di tengah-tengah kami. Pribadi lepas pribadi melawat setiap kami. Baik kami para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu, bahkan mereka siapapun yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan, tapi kami percaya ketika Tuhan sudah menaruh firman-Mu di hati hamba-Mu, itulah yang akan Tuhan sampaikan bagi kami semua pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ini sudah masuk minggu kedua bulan Agustus. Sebentar lagi Tetapi saya percaya ada banyak hal yang mungkin kalau ditanya satu persatu, sedang mengalami apa hari-hari ini? Wah, mungkin ceritanya panjang dan lebar, benar ya? Kalau coba kasih kesempatan diskusi 10 menit pasti nggak cukup, benar? Ada banyak perkara, ada banyak hal yang terjadi di hadapan kita, bahkan mungkin di keluarga kita. Hari-hari ini banyak ya yang
Viral banget, abis itu hilang. Ini kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin berita, ada yang lagi booming banget ya. Ada hal-hal yang mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin ada mengalami kecewanya, ada mengalami lemahnya, ada mungkin yang mengalami hal yang mau percaya gimana lagi mungkin ya kalau dengar berita hari-hari ini. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita tidak kita jalani sendiri, amin. Ada firman Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita. Nah, saya percaya kita mau menjadi anak-anak Tuhan, kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya bukan biasa-biasa saja, benar? Coba colek kiri kanan dan katakan, saya mau hidup saya lebih luar biasa. Amin. Iya, karena kita tahu siapa yang kita ikut, siapa yang kita sembah. Bagaimana kebesaran kuasanya kita sama-sama tahu. Itu sebabnya pagi hari ini mari sama-sama kita mau kembali melihat firman Tuhan, kembali kita mau diingatkan, mungkin hari-hari kemarin kita mulai lupa, mulai bergeser. Firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita, amin. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40, kita mau baca mulai ayatnya yang ke-28. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Saya baca ayat yang ke-28, Bapak Ibu Saudara baca ayat 29, kemudian saya akan baca ayat 30, lalu 31 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yang sudah siap katakan amin. Saya akan baca, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 kita baca bersama, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat 31 ini sering ya, mungkin bahkan jadi ayat hafalan dalam hidup kita. Atau mungkin ada tahun ini yang dapat ayat emas di ayat 31 ini. Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita ya. Dikatakan ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saya katakan tadi bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang segala-galanya. Katakan amin. Oh iya, saya tahu itu. Tetapi kadang-kadang ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi jalan buntu, kita bisa lupa bahwa Tuhan itu dikatakan di sini Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Mari kita kembali melihat ketika manusia diciptakan. Siapa dulu yang diciptakan? Adam. Sebelum Adam. Segala fasilitas yang akan dipakai oleh namanya manusia pada waktu itu, Tuhan ciptakan lebih dulu, benar? Tercatat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Tuhan siapin dulu sebelum Tuhan ciptakan manusia. Ada terang dan gelap, kemudian apa? Siang dan malam ya, kemudian? Apalagi Bapak Ibu?
Ya terang, terang siang dan malam. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Apa saja itu segala fasilitas yang Tuhan sediakan bagi manusia. Kemudian masuk di ayat 26. Ketika Tuhan lihat semua sudah lengkap, fasilitas yang akan dipakai, itu sebabnya ayat yang ke-26 Tuhan mulai berpikir, mulai merancang bagaimana mereka akan menciptakan manusia. Mari kita terus tanamkan hal ini bahwa dari mulanya saja untuk segala sesuatu Allah menyediakan bagi kita. Amin. Dan dikatakan ayat di sini, dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia sangat kalau manusia itu ada keterbatasan, tapi dia Allah yang tidak terbatas. Amin. Kita bisa lelah, kita bisa capek. Kemarin Sabtu ada anak saya dan beberapa anak di gereja ini ikut yang namanya olahraga basket ya. Jadi mereka kemarin ikut sparring gitu, biar melatih mentalnya, biar berani gitu. Jadi nggak cuma latihan-latihan aja. Nah saya ngelihat waktu di lapangan mereka tuh nggak capek gitu loh. Tapi begitu pulang, kami pulang naik kereta, udah pada tidurnya begini, udah pada begini. Manusia terbatas, ya, tetapi Tuhan kita tidak terbatas, amin. Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan dia yang tidak terbatas itu memberikan kekuatan kepada yang lelah. Adakah di sini yang kelelahan, lesu, capek dengan hidup ini, capek dengan pergumulan, capek doa saya kok belum dijawab-jawab. Atau mungkin hubungan suami istri kita hari-hari ini saya lelah, saya capek. Firman Tuhan hari ini katakan dia yang tidak terbatas itu memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Katakan amin. Lalu kita melihat ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan katakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tadi pujian tadi yang waktu kita mau masuk firman Tuhan dikatakan apa? Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi siapapun. Firman Tuhan ini katakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bapak Ibu tahu? Kita tahu orang-orang muda itu identik dengan kekuatan, ya, masih fresh, masih segar. Saya ngerasa 9-10 tahun yang lalu itu kalau beraktivitas dari subuh sampai malam itu, wah mata tuh masih segar gitu ya. Tetapi kesini ternyata udah umur, lupa kalau udah kepala 4. Jadi kadang kok mudah lelah ya. Begitu siang habis terik-terikan gitu pulang, kok kayaknya lemes ya, istirahat. Iya kan, kalau dulu perasaan, oh gas terus. Tapi sekarang udah gak kuat. Secara fisik ya. Nah firman Tuhan gambarkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Ini satu gambaran. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ini dampaknya. Kita akan kelelahan, benar? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita maunya sekarang Tuhan. Kalau enggak kita mulai berpikir, oh saya lagi menghadapi jalan buntu, coba saya cari jalan ini. Tanpa kita tanya Tuhan, tanpa kita andalkan Tuhan, kita akan capek, benar? Kita akan kelelahan sendiri. Akibatnya apa? Kita jatuh dan jadi jauh dari Tuhan. Benar? Tetapi Tuhan tidak biarkan ini terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat ayatnya yang ke-31. Boleh kita baca sekali lagi bersama-sama dengan suara yang kencang. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi. Amin. Firman Tuhan menggambarkan di ayatnya yang ke-31 itu tentang Raja Wali. Di ayat yang 31b dikatakan mereka seumpama Raja Wali. Siapa mereka? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan seumpama Raja Wali. Kenapa Tuhan gak kasih perumpamaan dengan burung merpati aja ya? Atau mungkin burung gagak? Atau mungkin burung gereja? Tetapi firman Tuhan katakan seumpama apa? Raja Wali. Saya pelajari tentang Raja Wali, mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu, itu burung yang besar sekali ya, gagah sekali dan penglihatannya juga tajam ke depan. Saya pelajari tentang kehidupan Raja Wali ini, sebagian kecil yang saya baca, dia bisa bertahan hidup sampai 70 tahun. Ya. Tetapi ketika dia memasuki fase 40 tahun, dia mengalami yang namanya kelemahan. Apa ini namanya? Paru ya, parunya mulai panjang, terus bulunya mulai enggak bagus. Terus apalagi kuku-kukunya yang buat dia menancap itu mulai tumpul. Terus dia bagaimana? Pilihannya ketika saat itu dia harus transformasi hidupnya. Dia pergi ke tempat yang tinggi, ke pegunungan yang tinggi, dia menyendiri di sana dan dia ngapain? Dia mematuk-matukan paruhnya ini ke batu, ke gunung batu. Tujuannya apa? Supaya ini rontok dan akan tumbuh yang baru. Kemudian kuku-kukunya, pokoknya dia patuk-patukan ke gunung batu itu supaya apa? Patah, hancur, rusak, ganti yang baru. Kemudian bulu-bulunya juga dia cabut-cabutin. Bapak Ibu Saudara bisa cari di Google, itu ada penjelasannya ya. Dicabut-cabutin burungnya, baru sesudah itu dia menjadi kuat dan dia terbang lebih tinggi lagi, mengatasi awan, mengatasi apapun, dia lebih tinggi dan lebih kuat lagi, lebih segar. Artinya apa? Ketika dia lemah, dia tidak terus pasrah dengan hidupnya. Tetapi dia mencari tempat yang tinggi. Dia mematuk-matukan parunya. Sakit enggak kira-kira? Sakit, pasti sakit. Ya, sesuatu yang disisihkan, dikuliti dari hidupnya pasti itu sakit. Tetapi dia bertahan. Untuk apa? Satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih baik. Bahkan dikatakan apa? Dia bisa terbang lebih tinggi. Ya. Raja Wali sangat dikenal dengan sayapnya yang kuat untuk terbang tinggi. Di ayat ini saya kasih garis warna merah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika saya baca ayat ini berulang-ulang, saya tanya, ayat ini Tuhan taruh di hati saya. Tuhan hanya ingatkan, tadinya saya mau bicara tentang proses loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya ulang-ulang baca ayat ini, Tuhan taruh tentang apa? Hidup yang berkualitas. Katakan amin. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, hidupnya pasti berkualitas. Amin. Tetapi hari ini saya mau sampaikan, kita mau sama-sama kembali melihat firman Tuhan. Bicara tentang kualitas itu berarti tentang mutu, ya, tentang mutu. Saya mencatat di sini tentang dua hal dari kesimpulan dari ayat 31 ini. Ternyata hidup yang berkualitas itu ada dua macam. Ada kualitas rendah, ada kualitas tinggi, kualitas yang terbaik.
Kita ambil contoh aja salah satu misalnya emas. Ya. Emas itu aja saya baru tahu kalau ternyata ada golongan-golongannya ya. Ada emas yang terbaik itu apa namanya ya? Hah? Mas Joko lagi di jalan salah tiga. Mas siapa ya? Yang pasti bukan Mas Sulis ya. Emas, jadi ada golongannya. Ya, tadi sempat ngobrol sama Bu Evelyn, kita ngomong-ngomong soal anting perempuan ya ibu-ibu. Jadi kita ngomong, saya kira itu emas, terus kata beliau, enggak Kak, ini ada pokoknya golongan apa gitu ya Bu, tadi kita ngobrol begitu. Oh terus saya renungkan, oh iya demikian juga dengan hidup kita ya. Ternyata hal yang namanya hidup yang berkualitas itu ada dua macam. Ada kualitas yang rendah, ada kualitas tinggi, kualitas bagus. Saya sangat diberkati dengan Eva Silaban, luar biasa usahanya terus diberkati Tuhan ya. Beliau kalau ngomong apa adanya gitu. Ini kualitas apa istilahnya premium ya. Ini premium kakak, bahasanya begitu ya. Itu luar biasa loh. Ini premium kakak gitu. Ya, itu kualitas bagus, kualitas tinggi. Tetapi ada juga kualitas rendah. Nah, mari kita melihat. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kalau terus dia ada di dalam kesadarannya bahwa hidupnya itu adalah milik Kristus, pasti dia punya kualitas tinggi. Amin. Amin. Ya, tetapi orang yang kadang ingat, kadang lupa, ke gereja iya tapi terus lupa, otomatis dia akan memiliki kehidupan yang kualitas rendah. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, saya mencatat di sini orang yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan, dia akan memiliki kualitas bagus, kualitas tinggi. Yang pertama ciri-cirinya, dia handal mengendalikan diri di situasi sulit. Katakan amin. Dia handal, dia jago, dia bisa. Karena apa? Bukan karena kekuatannya. Ketika dia duduk dan menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan salurkan. Kan firman Tuhan tadi katakan di Yesaya. Dia memberikan kekuatan ekstra. Itu sebabnya ciri-ciri yang pertama saya catat di sini, dia handal mengendalikan diri di situasi sulit. Mari kita buka di Yohanes pasal 11. Saya tidak akan baca di sana seluruh ayat, karena dari ayat 1 sampai 44 kalau saya tidak salah, di situ menceritakan tentang bagaimana Lazarus yang dibangkitkan. Kalau bicara dibangkitkan berarti sebelumnya mati, ya kan? Sebelum meninggal dia sakit. Masih ingat cerita itu Bapak Ibu Saudara? Masih Bu Rahel luar biasa, masih pastinya ya. Ya, jadi Lazarus saat itu sedang sakit keras, sakit parah banget. Lalu Maria, Marta mereka berkumpul. Kita coba gambarkan situasi saat itu ya. Dengan situasi yang sulit. Kita pasti ya kalau salah satu anggota keluarga kita yang sakit, pasti kita rasa bagaimana ini keadaan yang sulit gitu ya. Sedih. Pengennya semua sehat, tetapi hari itu di Injil Yohanes dikatakan Lazarus sakit keras, sudah hampir mati. Kemudian ada orang kirim berita kepada Yesus. Itu loh Yesus, Lazarus yang engkau kasihi, yang saudaranya Maria dan Marta lagi sakit keras, butuh pertolongan Tuhan. Yesus panik gak kira-kira? Enggak. Dengan tenang Yesus katakan, oh ya nanti kita ke sana. Ya. Tetapi apakah Yesus langsung bersegera pergi? Tidak, ditunda dan pasti ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus kenapa hal itu Tuhan kerjakan. Tuhan mau menyatakan sesuatu yang besar dan Tuhan mau melihat bagaimana respon dari kedua saudaranya Lazarus ini. Nah kita lihat di ayat selanjutnya. Ketika disampaikan Yesus datang tapi posisi Lazarus sudah dikubur selama berapa hari? 4 hari. Kalau sehari 2 hari aja jenazah itu pasti
berbau ya, tapi saya tidak tahu kalau zaman itu apakah dirempah-rempahi mungkin jadi tetap wangi. Jadi 4 hari sudah di dalam kubur, Yesus baru tiba. Belum sampai di kota Betania, masih jauh. Terus ada orang sampaikan kepada Marta, lihat itu Yesus datang. Oh, Marta langsung bersegera menghampiri Yesus dan apa yang dia katakan? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Seolah-olah dia sebenarnya berseru gitu. Tetapi kita lihat cara Maria dan Marta datang kepada Yesus berbeda. Mari kita baca di ayat yang ke-29 di dalam Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, mari kita sama-sama menyimak. Mendengar itu Maria segera bangkit. Ini sesudah Marta ya, sesudah Marta menghadap Yesus kemudian dia undur, lalu ada orang-orang sana keluarga, tetangga di situ yang sampaikan juga ke Maria yang sedang bersedih hati, yang sedang berduka saat itu. Dikatakan mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Jadi ternyata Marta menghampiri Yesus keluar dari kampungnya mereka. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa si Maria ini pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, apa kata kalimat di sini? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Loh, kalimatnya sama loh dengan kalimatnya Marta. Ya. Tetapi Marta tidak bisa mengendalikan dirinya. Di situasi sulit dia datang dan dia bilang, Tuhan, sekiranya engkau bla 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 bla. Tetapi Maria mengambil sikap apa? Tersungkur di depan kaki Yesus. Dia mengendalikan segala emosi kesedihannya. Dia tekan semua itu dan dia datang. Dia tahu bahwa Tuhanlah satu-satu yang bisa diandalkan. Amin. Maria tahu bagaimana dia harus bersikap. Dia tahu menghandle emosinya. Sehingga dia tidak menyalahi situasi. Dia tidak menyalahi pribadi Yesus yang seolah-olah buat manusia terlambat. Benar ya? Sudah sakit keras dikasih tahu tuh sebelum meninggal. Sudah meninggal 4 hari kemudian lagi baru Yesus datang. Tetapi Maria tidak menyalahi siapapun, dia mengambil sikap tersungkur di bawah kaki Yesus. Mari kita sama-sama melihat, kenapa kok berbeda ya Maria sama Marta ini? Kalau Bapak Ibu Saudara baca, kalau saya tidak salah di Lukas pasal 10 ya, yang ketika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Dia banyak mendengar, jadi banyak asupan, banyak vitamin, banyak makanan rohani yang dikonsumsi oleh Maria. Dan itu menjadi power yang luar biasa. Amin. Saya bisa bayangkan kehilangan itu, sulit sekali ya. Apalagi saudara kandung, itu pasti sulit sekali. Tetapi kita lihat bagaimana Maria bisa menghandle. Itu bukan Marianya lagi sebenarnya ya. Tetapi ada kekuatan dari kejadian sebelumnya di mana dia terus menyediakan waktu untuk Tuhan isi dengan kekuatan baru yaitu firman.
Itu sebabnya kenapa gereja kita selalu mendengung-dengungkan. Mari kita bersaat teduh, mari kita konsumsi firman, mari kita perbanyak pujian bukan hanya di gereja tetapi di rumah. Amin. Pagi-pagi mari kita mencari hadiratnya, mencari Tuhan. Karena apa? Dia Allah yang tidak terbatas akan mentransferkan kekuatan ekstra itu bagi kita. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, ciri-ciri hidup orang yang berkualitas tinggi itu adalah siap bangkit ketika terjatuh. Mungkin proses kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus. Ya, tidak selalu kita hidupnya lempeng lakukan firman. Ada saatnya mungkin kita jatuh. Ya. Karena tokoh firman Tuhan pun sudah dikasih contoh buat setiap kita. Ada Petrus dan Yudas. Ya. Ini dua murid Yesus yang Yesus kemana mereka pasti ada. Ya, tetapi kita melihat bagaimana respon kedua tokoh ini ketika mereka ada di posisi jatuh. Petrus orang yang sangat berapi-api, benar ya. Bahkan waktu Yesus bilang mau diserahkan, mau dijual, dia yang pertama bilang, "Jangan Tuhan." Wah, seperti seorang pahlawan ya. Kalau perlu saya saja yang gantikan Tuhan. Wih, keren banget. Keren banget si Petrus. Dia memposisikan diri melindungi Yesus ketika Yesus harus menghadapi penyalipan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau baca di Injil Matius, Lukas, dan Markus di pasal-pasal terakhir, Bapak Ibu Saudara baca, waktu Yesus sedang memikul salib, dia baru dicolek loh, ditanya, "Loh, kamu pengikut yang disalib itu kan?" "Oh, bukan saya, bukan." Berbeda jauh ya. Waktu Yesus duduk sama-sama mereka, dia bilang apa? "Oh, jangan Tuhan. Kalau perlu saya saja yang maju." Giliran benar-benar peristiwa itu ada, dia dari jauh ngintip-ngintip ya. Begitu disenggol, "Loh, kamu kan ini orang ini nih pengikutnya Yesus orang Nazaret." Oh, dia pindah dong, dia nggak terima. Sampai ayam berkokok berapa kali? Sampai ayam berkokok, dia berdusta 3 kali. Ini anak sekolah minggu suka terkecoh ya. Ayam berkokoknya 3 kali, Petrusnya menyangkalnya sekali. Padahal terbalik, Petrus menyangkal 3 kali. Ya. Dan saat itu Petrus menyesalnya luar biasa. Dia langsung teringat ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Dia menyesal luar biasa ya. Bahkan sampai di Injil Yohanes katakan apa? Waktu kebangkitan Yesus didapati dia di danau. Balik lagi dia mancing ikan. Ya, benar ya Bapak Gembala, dia kembali. Iya, dia menyesali hidupnya. Tetapi ketika saat itu dia berjumpa dengan Yesus, terjadi transformasi. Masa lalu dia bisa jatuh. Masa lalu dia mungkin dia mengkhianati Yesus, dia tidak mengakui. Tetapi ketika ada perjumpaan dengan Tuhan dan dia membuka diri, Bapak Ibu Saudara boleh lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 4 sampai 7. Di situ bagaimana dia menjadi rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Katakan amin. Hidup kita mungkin pernah ada di titik nol. Hidup kita mungkin pernah ada di titik minus bahkan. Tetapi mari hari ini, Tuhan tidak menghakimi kita saat itu. Oh, kamu gini. Apakah Tuhan menghakimi Petrus? Tidak. Tetapi ketika kebangkitannya dia menghampiri Petrus. Dan dikatakan apa? Dia akan menjadi penjala manusia. Setiap hidup kita, siapapun kita saat ini, mau jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun. Kita mungkin pernah ada di titik nol. Kita mungkin pernah ada di titik minus. Sampai sudah tidak mau ngapa-ngapain. Tetapi mari kita jangan terintimidasi dengan kejatuhan kita. Amin. Dia Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita.
Ketika kita mau membuka diri, anugerahnya tercurah bagi kita. Dan lihat bagaimana pemakaian Tuhan atas hidup Petrus. Berapa jiwa yang diselamatkan? Terima Yesus, 3.000. Wow, luar biasa. Dari orang yang pernah ada di peristiwa penyalipan dan dia tidak mengakui. Saya percaya pagi hari ini, setiap pribadi kita pernah mengalami yang namanya kejatuhan, yang namanya kelemahan. Tetapi mari kita bangkit, mari kita lihat bahwa ketika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang akan diberikan bagi setiap kita. Amin. Berbeda dengan kehidupan Yudas. Nah, sama ini. Yudas bahkan menjual Yesus. Tetapi ketika dia tahu bahwa itu akan terjadi penyalipan, apa yang Yudas lakukan? Dia datang dong ke orang-orang yang dia jual itu. Dia mau kembaliin duitnya ceritanya. Karena dia apa? Dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Tetapi respon Yudas bagaimana? Ketika saat itu ditolak, Bapak Ibu Saudara bisa baca Matius 27 ayat 3 sampai 5. Ketika ditolak, bahkan orang-orang panglima itu bilang apa? Loh, bukan urusan kita, itu urusan kamu Yudas. Kamu jual, kami beli. Kalau urusan kamu nyesalin, itu urusan kamu. Dan Yudas menyesal luar biasa. Tetapi respon Yudas apa? Di Matius 27 ayat 3 sampai 5 di sana dicatat. Dia bunuh diri. Dia pikir ketika dia saat itu udah berakhir hidupnya. Dia orang yang paling salah. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dan hilanglah. Pemulihan itu tidak terjadi dalam hidup Yudas. Berbeda dengan kehidupan Petrus. Kita siap bangkit ketika kita terjatuh, amin. Tapi juga jangan gini, ketika jatuh, Tuhan jatuh lagi Tuhan. Ya jangan sering-sering juga, hobi banget menjatuhkan diri ya kan. Jadi ketika kita jatuh, mari kita sadar, sesadar-sadarnya. Ketika kita mulai lemah, kita cari Tuhan. Kita cari komunitas, itu sebabnya komunitas itu penting, amin. Komunitas itu penting. Kemarin, hari Sabtu pagi sekitar jam 8:30 kalau saya tidak salah, saya dikirimin video sama salah satu dia teteh yang punya warung muslim, cuma nggak tahu ya deket gitu, dia suka curhat, dia suka cerita, jadi saya suka ngobrol lewat WA juga, ngarahin pokoknya tentang Tuhan lah gitu. Kemudian dia kirimin, tante selamat pagi, dia gitu. Ini apa saya bilang gitu. Jadi di belakang Dishub sini, belakang TK Strada, ada dinas perhubungan kan di situ. Ada orang gantung diri. Bapak-bapak masih muda. Saya sampai klik, saya kasih lihat suami saya. Loh ini kenapa teh, saya bilang itu. Karena saya nggak ngelihat, karena ini kan ada pembatas orange gitu ya. Bapak ini pakai baju orange, celana merah. Jadi nggak kelihatan kalau ada orang digantung di situ, masih digantung. Dan polisi yang duduk di situ tuh belum berani, ternyata kalau kata suami saya mungkin ahli forensik dulu kali yang datang, karena ada kaosnya gitu ya. Terus ada yang fotoin, dikirim lagi sama saya, terus saya bilang kenapa itu teh? Kenal orang sini, istrinya lagi mengandung katanya. Wah, terus ada masalah apa itu teh kok sampai mengakhiri hidupnya gitu? Nggak tahu juga tante katanya gitu. Saya langsung renungkan, aduh kasihan ya, berarti mungkin orang ini tidak punya komunitas, itu yang pertama. Ketika dia mengalami persoalan yang mentok banget, mungkin masalah ekonomi, mungkin dia mentok dan dia tidak punya solusi, atau mungkin dia curhat sama siapa tetapi tidak mengarah ke yang baik, kan bisa jadi ya. Itu sebabnya kita bersyukur di tempat ini kita punya yang namanya komunitas sel, amin. Kita punya komsel. Ketika ada sesuatu, kita punya saudara-saudara seiman kita yang kita bisa share, kita bisa cerita. Kalau ada inputan tentang firman, percayalah, boleh dites loh. Jiwa kita jadi tenang, benar? Ada damai sejahtera. Dan kita akan bisa berpikir sehat. Saya percaya Bapak ini yang mengakhiri hidupnya kemarin pagi,
sekitar 8:30 saya mungkin itu dari malam kayak mungkin ya. Itu pasti dia nggak punya komunitas yang sehat. Ya. Itu sebabnya dia menyia-nyiakan hidupnya. Ketika ada persoalan dia pikir semuanya udah selesai. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang besar. Amin. Ibu Risma tetap semangat apapun yang terjadi. Ibu Rahel dengan kondisi fisik, Ibu Magdalena, siapapun kita yang ada di ruangan ini. Secara fisik mungkin kita lemah, atau mungkin dengan ekonomi, atau mungkin pergumulan hidup kita, keluarga, anak, suami, istri dan sebagainya. Mari kita nantikan Tuhan, amin. Kita andalkan Tuhan, karena percayalah Dia akan menyalurkan kekuatan yang baru. Katakan amin. Dan hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas tinggi. Amin. Kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita yang kita tahu ini adalah hidup anugerah dari Tuhan. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, boleh dibukakan? Kita baca sama-sama yuk ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya mengundang pemain musik. Boleh kita bangkit berdiri? Yesaya 41 ayat yang ke-10, kita baca, yang sudah siap katakan amin. 2, 3, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang menakutkan kita? Firman Tuhan katakan apa? Jangan takut. Mari kita mulai mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Ada Tuhan yang berserta dengan kita. Amin. Masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita, suami kita mungkin yang belum bersama dengan kita, atau istri kita yang belum bersama dengan kita. Mari hari ini kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Yes Tuhan, saya percaya tangan kanan Tuhan membawa kami pada kemenangan. Dan hidup kami akan menjadi orang-orang yang berkualitas tinggi. Amen. Katakan amin. Amin. Dan kita akan berdampak bagi sekeliling kita. Amin. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur akan suara Tuhan pagi hari ini. Akan firman-Nya bagi setiap kita. Tangkap itu dengan antusias. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Yesus, Dia menjadi pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah ketika kami menghadapi situasi sulit, kami handal, kami kuat mengendalikan diri kami. Karena Yesus yang kami nantikan itu yang akan menyalurkan kekuatan itu. Dan ketika kami ada di titik nol Tuhan, bahkan ketika kami ada di situasi minus, biarlah kami siap bangkit, memandang, mengangkat muka kami kepada Tuhan. Bahwa ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Dan kami akan melihat janji Tuhan digenapi bagi setiap kami. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Katakan melebihi. Melebihi siapapun. Yes, amin. Juga. Ya. Yesus Terima kasih hanya Tuhan. Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya.
katakan di setiap waktu. Ya. Tiada lain yang ku Yes. andalkan. Mari nyanyi dengan antusias bahwa Dia Allah yang tak terbatas. Dia mau kasih kekuatan itu bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapapun Ya. juga. Terima kasih. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari dengan senyum yang terbaik katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin. setiap Yes, waktu. terima kasih Tiada Tuhan. lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Ya. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan. Yesus. Kau boleh sampaikan apa yang menjadi situasimu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara, mari sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dan mari kita lihat Dia Allah yang tak terbatas itu. Dia akan menolong setiap hidup kita, membawa kita pada kemenangan, membawa kita pada kedahsyatan, membawa kita pada masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus terlebih besar ya. Yesus terlebih besar. Mari pegang dadamu, katakan di dalamku. Di dalamku Yesus terlebih besar. Yes, amin Tuhan. Yesus terlebih besar Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Amin, amin. Di dalam Dia terbesar, Dia terbesar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar.
besar Tuhan. lebih Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar. Ya Tuhan, di dalamku selama-lamanya. di dalamku Selama-lamanya. Yuk lagi katakan di dalamku Tuhan. Di Dalamku selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi setiap kami pagi hari Amin. ini Tuhan. Situasi sulit boleh ada di hadapan kami. Tetapi ada kekuatan yang besar itu yang ada di dalam hidup kami. Yang memampukan kami menghandle diri kami. Sehingga kami boleh berespon dengan benar terhadap situasi apapun Tuhan. Bahkan kami siap bangkit ketika kami terjatuh. Bahkan ketika kami ada di titik minus Tuhan. Karena Engkau akan menambahkan kekuatan yang besar itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap yang sakit disembuhkan dan dipulihkan Engkau. Setiap pergumulan hidup kami, baik untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu mantu Tuhan. Bahkan pergumulan ekonomi kami. Hari ini kami terima jawaban yang dari Tuhan. Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang kami terima hari ini. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua dikuatkan lewat firman Tuhan kita hari ini, puji Tuhan. Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, jadi ada ekstra kolekte untuk kegiatan Natal kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah minggu depan seperti biasa di tempat ini jam 9 pagi. Terus hari Selasa jam 7:30 malam ada komunitas doa lewat aplikasi Zoom. Dan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat ada komsel gabungan juga jam 7:30 melalui aplikasi Zoom. Minggu ini ada ya Pak? Ya, jadi minggu ini hari Jumat kita akan komsel bersama. Juga ada komsel Ampera yang sudah jalan, baru komsel Pak Sulis ya Pak. Yuk sama-sama kita mau bangun komsel kita untuk saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Terus saya mewakili Bapak Gembala, seluruh pemimpin di sini, dan seluruh sidang jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita buat Mami Ringo karena kemarin adiknya dipanggil Tuhan ya, Mami ya. Turut berduka cita, kami percaya keluarga dikuatkan oleh Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya untuk panitia Natal, Bapak Ibu yang belum memberikan komitmen memberi dan yang tergerak untuk membantu pelaksanaan pelayanan Natal kita bersama, boleh menghubungi Bapak Johan yang ingin memberi. Dan Bapak Ibu yang belum mendaftar
untuk acara Natal kita, boleh silakan daftar per orang 250.000. Anak di bawah 5 tahun masih gratis. Dan Bapak Ibu bisa cicil dari sekarang. Kalau mungkin satu keluarga 4 orang terasa berat, kita bisa cicil dari sekarang. Dan cicilan itu bisa diserahkan ke sekretariat, ke Ibu Bambang atau ke Bapak Johan. Terus Bapak Ibu di bawah ada jualan kue, ada jualan makanan. Bapak Ibu bisa berpartisipasi, borong semua, habiskan. Dananya kita mau kasih ke Natal. Ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Yes, puji Tuhan. Ya kita mau memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Nanti Ibu Evelyn yang akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, buat pada hari ini Tuhan kami melakukan pujian penyembahan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari hasil usaha kami, pekerjaan kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Mari Bapa sucikan, kuduskan, berkati semua kami sidang jemaat-Mu yang memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku muliakan. Amin. Bunyikanlah gambusmu. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Sekali lagi dari awal, hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu. Yuk yang sudah memberi persembahan, boleh kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah
jadikanlah kami berkat. Jadikanlah kami berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan saya mengundang Pak Piringo untuk tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah kami di pagi hari ini, kami telah membawa dan mempersembahkan segenap hati dan jiwa kami kepadamu. Dan Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mohon Bapa, biarlah Tuhan sendiri memeteraikan kebenaran firman itu, supaya tetap kami jadikan Tuhan menjadi pedoman, supaya di saat kami Tuhan menghadapi permasalahan dalam hidup ini, tapi kami tidak akan pernah takut, karena kami akan memiliki kemenangan, karena kekuatan yang sempurna adalah dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, semua itu hanyalah karena kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, biarlah pengasihan-Mu akan terus berlanjut dalam hidup kami Bapa. Supaya Tuhan kami tetap mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, dan pengharapan kami hanya kepadamu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak punya daya apa-apa. Tetapi jika kami tetap berserah dan melekat pada Tuhan, kami akan tetap memiliki kekuatan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan mereka dalam lindungan kasih kemurahan Tuhan. Engkau akan terus memberkati mereka. Pakai dan jadikan hidup mereka Bapa menjadi saksi. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan akan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau tahu bahwa Bapak Edi yang sementara juga terbaring Tuhan di rumah sakit, dan Engkau Tuhan mengenal dan mengetahui apa yang dia derita. Oleh sebab itu kami serahkan Bapak kekasih itu dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau campur tangan sampai pada saatnya dia nanti Tuhan. Memang kalau mengalami harus operasi, biarlah Engkau terus juga menyertai dokter dan para medis, supaya semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kalau saudara-saudara kami yang lain yang dalam keadaan sakit Bapa, dan pemulihan biarlah Engkau memberikan kesembuhan yang prima. Semuanya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan juga bagi saudara kami yang ada menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, biarlah Engkau terus campur tangan dan menyertai mereka, supaya mereka tetap hanya bersandar dan berharap kepadamu, supaya mengandalkan Tuhan, karena kami tahu mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon, biarlah Engkau melawat setiap sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Gloria. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang menjadi pertolongan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Tetap kami layakkan dan kuduskan kami di hadapan-Mu Bapa, supaya kami tetap layak dan kudus, dan juga untuk melayani Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan menuntun pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tidak ada yang terkecuali, supaya mereka tetap takut akan Tuhan, supaya dalam melaksanakan tugas, bahwa mereka Tuhan boleh melaksanakan sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan mereka, supaya kami seluruh rakyat bangsa Indonesia boleh mengalami damai sejahtera
Dan kami juga boleh mengalami Tuhan sukacita di negara ini Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga pemimpin kami di kota dan juga Kabupaten Bekasi. Biarlah pemimpin kami Tuhan di dua daerah ini, di tempat kami tinggal. Kami Tuhan boleh mengalami sukacita dan juga seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan boleh takut Bapa untuk melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasihku, marilah tadahkanlah tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu. Karena Dialah kita Allah yang maha besar dan penuh pengasihan itu. Kan menghadapkan wajahnya seraya memberkati setiap pribadi. Kan memberkati setiap keluarga. Kan memberkati setiap pendidikan anak-anak kita. Kan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kelak. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.